Para saudara jamaah, kita di dalam jamaah dinasihati supaya tetap menetapi Quran hadis jamaah. Itulah jalan tunggal untuk masuk surga selamat dan neraka. Selama orang itu belum bisa meyakinkan bahwa Quran hadis jamaah adalah jalan tunggal, itu belum ada kepahaman. Itu masih bisa terpengaruh, mempunyai kepahaman yang lain, apalagi oh jamaah surga, oh lain jamaah juga bisa lah, itu berarti masih gelambiar, masih belum dikatakan paham jamaah. Nah, maka yang dikatakan paham jamaah adalah jamaah surga selain neraka semua. Nah, oleh karena kita mempunyai pendirian bahwa apa yang kita ucapkan itu sebagai budi luhur. Nah, jadi kalau di dalam jelas bahwa Quran hadis jamaah adalah jalan tunggal untuk masuk surga selamat dan tidak ada yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, akramanallahu wa iyyakum. Semoga senantiasa Allah memuliakan kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah atas segala limpahan, terutama hidayah taufiknya, sehingga kita masih tetap ditunjukkan ke dalam jalan agama Islam yang benar dengan pemahaman yang benar. Ma'asyiral muslimin, kembali ana menyapa channel ini sebenarnya melanjutkan serial yang dulu, yaitu yang berjudul tentang pendapat-pendapat ulama mengenai kesesatan Islam jamaah. Nah, ini kita kembali untuk menghadirkan narasumber, yaitu mereka adalah ulama-ulama baik dari Timur Tengah maupun dari ustadz-ustadz di Indonesia. Mengapa hal ini kita sampaikan, ma'asyiral muslimin? Karena beberapa kali kita pengalaman ya, apabila yang menyampaikan kebenaran itu atau yang menyampaikan dalil-dalil itu adalah kami para mantan atau kami yang dulunya yang mereka anggap orang-orang yang murtad dari Islam jamaah, menyampaikan itu sepertinya tidak dipercaya begitu ya. Itu tidak berpengaruh kepada mereka. Kemudian itu adalah pemahaman, kata mereka, pemahaman yang sudah keluar dari pemahaman mangkul mereka, katanya seperti itu. Oleh karenanya kita akan mencoba ya, intinya apapun jalan kita usahakan ya untuk menyelamatkan saudara-saudara Islam kita yang masih terbelenggu dalam kesesatan Islam jamaah. Kita mencoba menyampaikan pendapat-pendapat yang independen ini, pendapat-pendapat yang tidak berasal dari dulu mantan-mantan Islam jamaah, yaitu pendapat-pendapat mereka, ulama-ulama yang ulama-ulama kibar ya, yang sudah dikenal khususnya di Indonesia. Harapannya kita bisa menyadarkan mereka yang barangkali semoga saja Allah memberi mereka hidayah taufik, akhirnya mau memakai akal sehat mereka, kemudian akhirnya sadar meninggalkan pemahaman Islam jamaah. Ma'asyiral muslimin, di pembukaan tadi kita sudah mendengar ya bagaimana ijtihad keimaman pusat yang disampaikan oleh Haji Sultan Aulia. Beliau merupakan imam pusat Islam jamaah yang berada di Kediri, dan beliau adalah imam yang dibaiat ya, karena di dalam Islam jamaah ini sistemnya adalah keimaman, mementingkan sistem keimaman ya. Bahkan kalau kita simak mereka itu, yang penjelasan kami dulu, mereka itu menempatkan keimaman ini di atas akidah, bahkan di atas tauhid. Nah,
Bapak Haji Sultan Aulia ini adalah imam pusat yang mereka baiat, ya, di baiat karena dulu waktu ana juga masih dalam Islam Jamaah juga melaksanakan baiat ke beliau, ya, berbaiat yaitu berjanji setia. Kira-kira ucapannya seperti sami'na wa atokna mastatokna, seperti itu. Jadi saya berbaiat untuk mendengarkan, mentaati sekuat kemampuan. Itu adalah janji yang dulu dikepinkan adalah seorang Islam masuk ke agama Islam harus mempunyai amir, dan amir itu harus dibaiat. Seperti dalil yang mereka salah artikan seperti la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bit ta'ah, wala ta'ata illa bil bai'ah. Seperti itu. Tidak dikatakan Islam kalau tidak berbentuk jamaah, tidak dikatakan jamaah kalau tidak mempunyai amir, tidak dikatakan mempunyai amir kalau amir itu tidak ditaati, dan tidak ada ketaatan itu kalau amir itu tidak dibaiat. Intinya mereka mempraktekkan baiat. Masyaallah muslimin, coba kita dengarkan ya penjelasan ulama Mekah. Kali ini disampaikan oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramdhani. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Madinah, Saudi Arabia, dan juga dia salah satu seorang ulama kibar dari Madinah. Kita simak penjelasan beliau mengenai baiat-baiat golongan berikut ini. Ma hukum bai'at amir al-jama'at wa hum laysu min ulil amr al-haqiqi, ما حكم بيعتهم؟ هذا السؤال كأوله. هذه البيعات كلها تسمعون عنها جماعات بدعة لا توجد في كتب الفقهاء ولا في كتب السنة ولا في تفاسير القرآن. كل هذه البيعات بدعة، ما عندنا إلا بدعة استثنائية مؤقتة، إلا بيعة استثنائية، بيعة سفر مؤقتة، إذا سافر ثلاثة فما زاد أمروا عليهم واحدا كما أخبر النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في سنن أبي داود فقط، وهذه وقتية حتى لا يختلفوا. باقي البيعات كلها بدعة سوى بيعة السلطان الكبير. Ada pertanyaan, bagaimana dengan baiat-baiat ulil amri dalam firqah-firqah yang bukan pemerintahan atau bukan negara yang sah, bukan pemimpin negara yang sah? Maka beliau menjawab bahwasanya semua atau segala macam baiat yang ada pada firqah-firqah sempalan itu semuanya adalah baiat yang bid'ah. Baiat yang bid'ah. Ya, kita tidak memiliki kewajiban berbaiat kecuali kepada waliul amr. Kecuali kepada waliul amr. Namun kata Syekh ada pengecualian, yaitu di mana kita berbaiat terhadap amir safar tatkala kita melakukan safar. Dan ini ada dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini pun sifatnya sementara, ya tidak selamanya. Hanya tatkala seseorang safar, maka diangkat amir safar dan dia berusaha untuk mentaati amirnya tersebut. Selain daripada itu, maka tidak ada baiat yang disyariatkan kecuali kepada pemimpin kaum muslimin yang sah, yang memiliki kekuasaan di negeri-negeri kaum muslimin. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari Ustadz Abdul Malik bin Syekh Abdul Malik bin Ahmad Al-Ramdhani. Coba kita lihat pendapat beliau, sama sekali tidak membenarkan adanya baiat-baiat kepada imam-imam golongan maupun firqah-firqah Islam. Itu merupakan baiat yang tidak sah, baiat yang bid'ah, karena membaiat seseorang ya yang tidak mempunyai kekuasaan, tidak memenuhi syarat menjadi khalifah yang resmi, kemudian ini hanya imam-imaman, imam yang sembunyi dan tidak diketahui oleh umat muslim. Masyaallah muslimin, semoga itu bisa menyadarkan kita semuanya. Baik,
kita juga akan menghadirkan ini masalah masih seputar baiat, pendapat dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Abdul Hakim Bil Amr Abdad. Ya, Ustadz Abdul Hakim Bil Amr Abdad mengenai kriteria imam yang sah untuk di baiat. Kita simak penjelasan beliau berikut ini. Zaman dahulu para sahabat berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana dengan baiatnya kaum muslimin di zaman ini kepada kelompok-kelompok Islam? Apakah dibenarkan? Jawabnya sama sekali tidak dibenarkan. Dan perbuatan tersebut termasuk ke dalam bid'ah di dalam Islam. Baiat itu hak, ada. Tapi kepada siapa? Dan kapan waktunya? Terjawab dalam hadis kepada khalifah. Kalau dikatakan bahwa kelompok-kelompok ini mempunyai imam, mempunyai khalifah, kita jawab, itu khalifah dan imam yang palsu. Bukan khalifah dan imam yang sebenarnya. Karena khalifah dan imam mempunyai kekuasaan. Imam-imam dari kelompok-kelompok ini sama sekali tidak mempunyai kekuasaan. Dan tidak dikenal oleh ahli ilmu. Ini orang-orang majhulun, orang-orang yang tidak dikenal dirinya dan keadaannya. Tidak boleh membaiat kepada kelompok-kelompok ini. Apalagi kelompok-kelompok ini kelompok-kelompok sesat dan menyesatkan. Tidak ada dalam Islam baiat-baiat yang seperti ini. Setiap firqah itu ada imamnya, dibaiat, 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 dibaiat. Dengan alasan ada hadis. Tapi mereka tidak paham terhadap hadis. Sehingga mereka menggunakan seenaknya dan menjadikan bahwa yang dibaiat itu adalah dia sebagai imam dan orang-orang membaiatnya. Ini tidak benar. Tidak benar. Membaiat adalah kepada imam dan khalifah. Seperti para sahabat setelah Rasulullah SAW membaiat pertama kepada Abu Bakrin. Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu taala anhu, kemudian kepada Umar dan seterusnya. Itu baiat. Ya. Jadi baiatnya ada. Baiatnya ada, syariat baiatnya ada. Tapi kapan dan kepada siapa, itu yang perlu antum tahu. Tidak bisa digunakan di sembarang waktu dan kepada siapa saja. Sesat. Baik, masalah muslimin lebih jelas lagi ya mengenai imam ya yang yang harusnya resmi ya, harusnya di baiat ya, yaitu para penguasa maupun yang mempunyai syarat-syarat untuk mempunyai imam. Tentunya dari penjelasan kedua ulama tadi sangat sinkron sekali ya, tidak ada hal yang ikhtilaf di sana bahwa imam yang resmi adalah imam yang masyhur, yang sudah diketahui dan diakui oleh minimal umat muslim, para alim ulama yang ada di negara tersebut. Ya, itu adalah persyaratan keimaman. Apakah itu masuk? Apakah imam Islam jamaah masuk pada kriteria itu? Kalau
pengalaman ana dulu dalam Islam jamaah, jangankan seperti itu, keimaman dalam Islam jamaah itu pun disembunyikan ya, seperti ditutup-tutupi ya, karena kalau memang itu diumbar nanti mereka masih takut, karena itu adalah paradigma lama. Dan sekarang mereka Islam jamaah itu sudah mengaku paradigma baru, tidak mempunyai imam, tidak meneruskan ajaran Islam jamaah dan lain-lain. Kembali, ini adalah salah satu bentuk takiyah atau kebohongan yang mereka terus lancarkan, dan itu saja motif maupun alasannya, sehingga kita sebagai para mantan ini sangat hafal betul mengenai hal ini, dan kita mencoba untuk meluruskan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, ini kita sampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Idrus Ramli ya. Bagaimana pendapat Ustadz kita, Ustadz Aswaja Kiai Haji Idrus Ramli? Kita simak penjelasan beliau berikut ini. Kemudian dalam masalah lain, LDII ini punya kemiripan dengan Syiah. Bagaimana katanya orang Syiah? Orang yang bukan Syiah itu musyrik dan najis. Menurut LDII, orang yang bukan LDII musyrik najis. Karena dianggap najis, maka kalau kita datang ke masjid mereka, setelah turun masjidnya dipel. Kalau kita salaman dengan mereka, setelah itu cuci tangan. Itu LDII. Jadi kita dianggap najis. Apa dalilnya? Kata mereka, karena orang NU, orang Ahlus Sunnah itu musyrik. Di dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis katanya. Itu kata orang LDII. Baik. Ya, karena memang untuk takfiri atau mengkafirkan yang ada di dalam Islam jamaah itu sebenarnya banyak orang yang sudah mengetahui, banyak orang yang sudah tahu bahwa Islam jamaah itu suka mengkafirkan, kemudian menganggap najis, menganggap orang yang di luar Islam jamaah itu tidak sah Islamnya dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal klasik yang sampai saat ini masih coba ditutupi oleh warga Islam jamaah. Baik, selanjutnya ini sebenarnya sudah kita tampilkan di video yang lalu, kita tampilkan kembali karena kita menyampaikan ingin menekankan tentang bahaya dari paham takfiri ya. Kita simak penjelasan dari Ustadz Abu Sa'adi berikut ini. Dan yang semisal dengan mereka itu memiliki keyakinan yang berbahaya. Keyakinan mereka itu adalah mengkafirkan yang tidak sepaham dengan mereka, termasuk kita, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan. Nah, ini harus dipastikan dulu ini keyakinannya, karena ini berbahaya ya. Dia akan melakukan mempraktekkan itu manhaj takfiri itu di negara ini. Dan itu berbahaya ya ikhwah. Ya, sebenarnya banyak aliran takfiri di negara kita ini. Di antaranya LDII, dan dia terang-terangan berbohong di hadapan MUI, mengatakan bahwa kami tidak ada baiat, kami tidak mengkafir-kafirkan selain kelompok kami. Maka ditanya oleh mantan anggota LDII yang hadir dalam persaksian itu di hadapan MUI, yang sekarang dia sudah bertobat, keluar dari LDII. Dia tanya, kenapa kamu kok berbohong di hadapan MUI, Majelis Ulama Indonesia Pusat? Kamu bilang nggak ada baiat, padahal ada baiat. Kamu bilang tidak mengkafirkan selain kelompok mereka, padahal mereka mengkafirkan. Kau mengkafirkan. Apa jawaban mereka? MUI kan kafir, jadi kita boleh berbohong sama MUI. Nah, coba lihat ya ikhwah, bahaya LDI ini ya. Itu ya ikhwah, itu saya berteman di Facebook dengan mantan LDI. Dari mereka saya bisa tahu bagaimana sebenarnya LDI itu. Jadi wa syahida syahidun min ahliha, telah bersaksi dari mereka yang sudah bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah sangat jelas ya, karena paham takfiri itu memang sangat berbahaya dan
mereka menghalalkan segala cara ya untuk menutupi kebohongan mereka, membohongi MUI, kemudian apa ya, secara internal mereka mengkafirkan umat Islam. Masya Allah. Semoga mereka cepat sadar ya dan segera terbebas dari akidah takfir ini. Amin. Baik, selanjutnya kita simak penjelasan Ustadz kita, yaitu Ustadz Habib Rizik Syihab. Coba kita dengarkan pendapat beliau mengenai Islam Jamaah berikut ini. Lalu pertanyaannya, apakah LDII itu sesat atau tidak? Jawaban saya, saudara, kalau LDII masih merupakan jemaah lanjutan dari Islam Jamaah yang dulu pernah difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia, maka berarti LDII sesat menyesatkan, tidak boleh diikuti oleh umat Islam. Jelas tidak? Sekali lagi, andai kata LDII masih merupakan jamaah, merupakan lanjutan dari Islam Jamaah yang pernah dilarang oleh MUI, maka berarti LDII adalah aliran sesat. Umat Islam tidak boleh ada ikut daripada LDII. Jelas tidak? Takbir. Yang kedua, andai kata LDII mengaku kami bukan Islam Jamaah, kami bukan jamaah Islam Jamaah, kami bukan lanjutan Islam Jamaah, maka wajib bagi LDII untuk membuktikan di tengah-tengah umat Islam kalau mereka dengan paradigma baru sudah kembali kepada Al-Quran dan hadis, saudara. Kenapa saya katakan wajib mereka buktikan kepada umat Islam? Karena sekarang ini di kampung-kampung masih banyak anggota LDII, kalau mereka ada di kampung, mereka nggak mau sholat di masjidnya umat Islam yang lain, saudara. Jadi kalau betul mereka sudah bukan Islam Jamaah, kalau betul mereka sudah dengan paradigma baru, kalau betul mereka sudah kembali ke ajaran Islam yang benar, mestinya mereka bergabung kembali dengan umat Islam, ikut sholat di masjid-masjid umat Islam. Betul? Sampai di situ, di kampung-kampung kita masih lihat orang yang mengaku dari LDII, kalau umat Islam sholat di tempat mereka, mereka fail, saudara. Betul. Mereka anggap najis kita, saudara. Kalau masih seperti itu, berarti LDII sesat menyesatkan. Betul? Betul. Maka itu kalau LDII tidak sesat, kalau LDII bukan lanjutan Islam Jamaah, LDII harus tunjukkan kepada umat Islam. Dan Masya Allah, Taib. Sudah jelas sekali ya. Sama seperti penjelasan ustadz-ustadz yang lain, sebenarnya banyak sekali ustadz yang di luar, termasuk juga Ustadz Habib Rizik ini yang mengetahui apa itu eksklusivitas maupun ajaran akidah Islam Jamaah yang suka mengkafirkan, menghalalkan darah Islam, umat Islam yang ada di luar Islam Jamaah. Dia mengaku sudah berparadigma baru ya, karena memang itu dicetuskan setelah sekitar tahun 2004 ada surat kejaksaan untuk membekukan ya, hampir membekukan organisasi ini. Dibekukan karena dia apa itu mempunyai paradigma lama, yaitu eksklusif, kemudian suka mengkafirkan ya yang di luar jamaah. Kemudian Islam Jamaah ini membuat seperti apa ya, membuat seperti memorandum seperti itu, menyatakan diri untuk menjadi paradigma baru. Tetapi tidak ubahnya paradigma baru yang mereka kemukakan ini adalah hanya kamuflase belaka. Tetapi inti ajarannya tetap seperti dulu, yaitu mereka berparadigma lama, mengkafirkan umat Islam, kemudian merasa benar sendiri, menghalalkan darah orang Islam yang berada di luar anggota mereka. Masya Allah. Semoga ini juga didengar oleh Ustadz Habib Rizik ya, Ustadz, bahwa mereka masih saja berparadigma lama dan belum berubah sama sekali dari ajaran mereka. Terbukti di video-video banyak sekali sudah kita tampilkan bagaimana ancaman-ancaman mereka terhadap para mantan yang keluar, kemudian bagaimana mereka melakukan persekusi terhadap kami, melakukan banyak perceraian karena keluar dari Islam Jamaah dan lain sebagainya. Itu bukti yang tidak terbantahkan dan konkret dan ada
sampai sekarang yang kita alami sendiri. Jadi kita adalah saksi-saksi yang hidup untuk hal ini, dan kita siap untuk menjadi saksi apabila diperlukan, supaya semakin membongkar dan menjelaskan kepada umat bahwa mereka benar-benar aliran yang sesat. Baik, selanjutnya kita simak juga dari penjelasan atau pendapat ya dari Ustadz kita juga, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya. Ya, ini bagaimana pendapat beliau mengenai Islam jamaah berikut ini. Bagaimana kalau orang tua menyuruh anaknya berpisah dengan suami karena suami mengajak kepada kelompok LDII? Mana yang selalu diikuti? Ya, LDII ini kelompok yang sesat. Artinya dia mengatakan bahwa semua orang itu sesat kalau tidak membaiat kepada imamnya. Bahkan sholat pun dia jadi imam, nggak boleh orang lain jadi imam. Dianggap semua orang itu najis kecuali dia. Ini istilahnya dulu dipakai dengan Islam jamaah atau Darul Hadith, atau dengan istilah lain KGB, Khawarij gaya baru. Itu dulu tahun 70-an dan 80-an. Nah, sekarang gimana? Kalau diajak sesat ya nggak boleh, kita jangan ikut. Diajak firqah-firqah yang sesat, ya si anak boleh untuk menolak. Lebih baik dia cerai daripada mengikuti kelompok yang bid'ah. Baik, Masya Allah, beliau membahas masalah takfiri juga dan praktek baiat ya, praktek baiat. Kembali lagi beliau bahas kembali, karena memang seperti perekrutan anggota Islam jamaah itu setelah masuk beberapa bulan sudah masuk kepahamannya, mereka harus segera dibaiatkan ya, dibaiatkan ke imam agar segera menjadi orang iman ya. Pemahamannya seperti itu. Segera dibaiatkan, sudah masuk ke Islam jamaah, segera sebulan atau beberapa minggu sudah dibaiatkan supaya segera sah hidupnya, halal hidupnya, menjadi orang iman, dan mati sewaktu-waktu mendapat jaminan surga. Itu adalah iming-iming Islam jamaah mengenai ajaran imamah dan baiat ini. Baik. Selanjutnya kita simak juga dari Ustadz kita ya, Kiai Haji Buya Yahya. Kita dengar penjelasan beliau ini. Saya mau tanya, saya dari kecil berakidah ahli sunnah Asy'ariyah, tapi kakak kandung saya beralih akidah, dia ikut LDII. Bagaimana pendapat LDII menurut Buya sendiri? Beberapa pokok keyakinan LDII, yang pertama yaitu mengkafirkan seluruh umat Islam yang tidak berbaiat kepada imamnya, seperti Syiah yaitu melakukan dusta untuk melindungi ajarannya. LDII juga memiliki akidah seperti Yahudi yang menghalalkan cara apapun untuk menang. Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi benar, Anda tidak perlu banyak tahu tentang kesalahan, tapi cukuplah Anda tahu tentang kebenaran, maka Anda akan tahu tentang kesalahan. Kalau pengen tahu uang palsu, gak usah belajar melihat uang palsu, cukup kau fahami ini uang asli, nanti akan tahu uang palsu, kan begitu. Kukuhkan akidah ahli sunnati wal jamaati, beres nanti. Sebab kalau melacak kesalahan akidah lain bermacam-macam, beribu model. Dari Ahmadiyah punya ciri keluar dari Islam dari sisi ini, dari kelompok ini sisi ini, dari LDI sisi ini, terlalu banyak. Akan tapi yang perlu adalah bagaimana kita memahami ini barang asli ini, bagaimana belajar yang benar akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati dengan guru-guru yang benar, yang menanamkan akidah yang benar. Nanti Anda akan tahu, termasuk Anda ini sudah benar sebetulnya, Anda sadar kakak Anda salah. Kalau sudah ada sekelompok akidah mengkafirkan orang lain, khususnya mengkafirkan ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, ya bermasalah dia. Baik. Jadi itu penjelasannya. Jadi tentunya bagaimana kita mengetahui sesuatu yang salah, dari penjelasan beliau kita harus mengetahui akidah yang benar ya, akidah yang benar sehingga kita bisa membedakan. Karena ma'asyiral muslimin, kita dulu di dalam Islam jamaah, kembali lagi kita tidak diajarkan masalah akidah, perpecahan akidah dan lain sebagainya, sehingga tampak sekali kebodohan kita saat itu terhadap agama Islam.
walaupun dalam Islam jamaah itu mengaku mempelajari agama Islam secara murni, tetapi hal-hal yang dasar seperti usul dan furu pun sampai tidak dipelajari. Ya, ini hal yang cukup mengkhawatirkan dari sisi menetapi sebuah agama. Baik, kita lanjutkan pendapat selanjutnya. Kita tampilkan juga ini Ustadz kita, Ustadz Tengku Zulkarnain. Coba kita simak penjelasan beliau berikut ini. Dulu LDI ini namanya Islam Jamaah. Islam Jamaah itu di fatwa sesat. Kami pun belum duduk di MUI. Masih ketua MUI-nya Profesor Dr. Ibrahim Hussein, satu orang alim lulusan terbaik Universitas Al-Azhar Mesir. Di fatwa sesat karena Islam Jamaah ini memang menyimpang akidahnya, mengatakan selain dia kafir semua. Jadi takfiri lah ini ya, kafaro yukafiru takfiron, mengkafirkan orang. Sehingga di Medan ada Islam Jamaah, kan dia jemur baju, dia pergi ke sekeluarga, sore mau hujan, oleh tetangganya diambilin bajunya, dimasukkan ke dalam keranjang supaya nggak kena hujan. Begitu dia pulang marah, dia, kenapa diangkat ini? Tadi hujan lebat kan? Ya biar aja. Siapa yang angkat? Kami. Dicuci lagi karena yang megang itu dihitung najis. Maka ini aliran Islam Jamaah di fatwa sesat. Kemudian aliran Islam Jamaah menukar diri menjadi namanya Lemkari. Sempat populer juga, tapi diprotes sama lembaga karate. Kan namanya karate Lemkari, organisasi karate. Akhirnya ganti menjadi LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Lambangnya pohon beringin, kayak Golkar lah, karena memang diselamatkan Golkar waktu itu. Kemudian LDII masih berjalan seperti itu, fatwa jalan terus bahwa LDII sesat. Itu tadi. Jadi kembali eksklusivitas dari Islam Jamaah, kemudian paham suka mengkafirkan, itu sebenarnya sudah di capture ya oleh ikhwah muslim umat Islam di Indonesia, ya, sehingga hal-hal yang seperti ini kan harusnya kita luruskan dan segera kita selamatkan anggota-anggota warga Islam Jamaah yang masih ada di dalam. Kita selamatkan dari akidah takfiri yang sangat berbahaya. Ini merupakan akidah Khawarij, ya, akidah yang sangat rusak, ya, Masya Allah. Kemudian kita lanjutkan ke penjelasan Ustadz Ahmad Fauzan, ya. Baik, kita coba dengar pendapat beliau berikut ini. Nanti kalau Bapak Ibu di Jalan Baru itu pas dekat Cilimus itu nanti ada plang LDI, masjid LDI di sana. Namun di antaranya mereka itu seperti kita biasa, cuman menganggap yang bukan golongan dari mereka itu dianggap tidak sama. Sehingga kalau misalkan orang LDI ini, kalau bapak misalkan masuk ke masjidnya, sementara bapak bukan golongan dari mereka, maka dianggap najis, Pak. Jadinya gimana? Dicuci masjidnya. Kalau ada orang LDI gampang. Gimana? Tetangga kita LDI jemur baju, pegang aja bajunya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dia ambil lagi, cuci lagi. Stres dia. Nanti dijemur lagi, pegang lagi sudah. Datang ke rumahnya, duduk di rumahnya, tiap hari ngepel. Menyembelih pun menurut dia nggak boleh kalau nggak disembelih oleh golongan mereka. Itu salah satunya. Dan mereka tuh jumatannya nggak bisa jumatan kayak gini di Syarul Islam, nggak bisa. Harus di masjid khusus, ya di LDI-nya itu, masjid yang disiapkan oleh mereka dan lain sebagainya. Baik, itu kembali disoroti ya masalah eksklusivitas, mengepel masjid, ya itu. Dan itu sebenarnya mungkin akhir-akhir ini mungkin memang sudah tidak dilaksanakan untuk budi luhur ya, untuk menutupi mereka, tetapi keyakinan mereka menajiskan umat Islam yang ada di luar, kemudian mengkafirkan,
itu tetap tidak ada perubahan, ya. Ya, untuk budi luhur saja mungkin sekarang agak mereda ya, agak apa ya, sudah tidak seperti dulu. Artinya dari internal mereka sendiri itu juga tidak konsisten sebenarnya dalam menetapi hal hukum yang mereka bangun sejak dulu itu tidak inkonsistensi, karena dulu itu memang ada seperti itu memang, tetapi pandangan untuk menajiskan umat Islam itu masih di dalam apa itu di dalam hati ya, masing-masing hati Islam Jamaah itu didoktrin untuk menajiskan, mengkafirkan yang ada di dalam luar Islam Jamaah. Kemudian kita lanjutkan ini pendapat dari Ustadz, kali ini Ustadz Badrus Salam LC. Beliau adalah salah satu Ustadz kita lulusan Universitas Islam Madinah. Kita dengarkan tausiah singkat beliau mengenai Islam Jamaah berikut ini. Hadis ya, man mata walaysa fi unuqi bai'ah, man mata walaysa alaihi imam mata mitatal jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak punya imam, maka ia meninggal dalam keadaan bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadri mal imam, kamu tahu tidak siapa imam? Kamu tahu? Enggak. Kata Imam Ahmad, huwa an yaqula kullu muslim hadza imam. Yaitu setiap muslim mengatakan ini imam. Berarti diakui oleh setiap muslim di suatu negeri, Pak. Bukan diakui oleh satu kelompok saja seperti yang ada di Indonesia. Nah, sekarang di Indonesia, Pak, berapa kelompok yang sudah dibaiat? Hah? Banyak. Ada LDII, ada Jamaah Muslimin, ada Khalifatul Muslimin, ada lagi N11, ada lagi di Bekasi Abdul Qadir Baraja, ada lagi siapa itu? Banyak, di Indonesia ini banyak, masing-masing mengklaim sebagai khalifah. Lalu bagaimanakah hadis apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya? Ini mana dulu dibunuh? Banyak di Indonesia ini. Makanya kita harus pahami ya akhul Islam azab. Nah sekarang kalau misalnya nggak ada kekhilafan gimana? Kata Rasulullah, fa'tazil tilkal firqa kullah. Karena kan pernah ditanya oleh Hudzaifah, "Hai Rasulullah, bagaimana kalau tidak ada pemimpin kaum muslimin, tidak pula ada jamaahnya? Bagaimana ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan semua firqah yang ada itu. Walaupun kamu harus meninggal dunia dalam keadaan menggigit akar pohon, kata Rasulullah. Udah tinggalin aja semua. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Baik, Masya Allah, kembali juga Ustadz Badrus Salam menegaskan masalah apa itu keimaman juga, bahwa salah satu syarat-syarat keimaman itu sama sekali tidak, imam yang benar itu tidak ada dalam Islam Jamaah. Jadi imam kita pun tidak dikenal, kemudian imam kita itu sembunyi-sembunyi, tidak ada yang mengangkat dirinya sebagai imam, karena dari imam pertama pun itu mengangkat dirinya sendiri ya, mengangkat dirinya sendiri sebagai imam. Mungkin ya hanya beberapa orang, 3 orang yang membaiat. Mungkin mereka mengepaskan ya dengan dalil yang la yahilu li salasatin yakunu nabi falatin minal ardi illa amaru alaihim ahadahum. Ya, tidak halal hidupnya bagi 3 orang saja ya yang ada di muka bumi selain mengangkat salah satunya menjadi imam. Kalau kita dengarkan hadis ini sudah dibahas di atas ya, itu merupakan mungkin dibahas oleh Ustadz Abdul Malik tadi ya, Ustadz Abdul Malik bin Ahmad Ramdhani, bahwa dalil apa itu beat yang ada sekarang ya yang tidak sah itu dia memakai dalil ini, dalil yang sebenarnya untuk safar ya, untuk bepergian, itu pun sifatnya sementara, dan itu dijadikan dalil apa ya, dijadikan dalil atau apa itu dasar hukum ya untuk mereka mendirikan keamiran-keamiran atau firqah-firqah, membaiat golongan-golongan tertentu. Nah, ini merupakan salah aplikasi dalil dan salah memahami dalil tersebut. Nah, ini sudah dibahas tadi yang di atas oleh Syekh Abdul Malik
Bil Ahmad Al-Aramdani. Itu adalah dalil yang digunakan Islam Jamaah bertahun-tahun untuk mendoktrin kami, para pengikut-pengikutnya, supaya meyakini betul bahwa Islam Jamaah adalah jalan tunggal masuk surga, selamat dari neraka, seperti yang disampaikan oleh Imam Islam Jamaah di awal tadi. Baik, mungkin ma'asyiral muslimin, ada satu lagi mungkin ya, pendapat dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Buya Ar-Razi atau Ustadz Hasim Ar-Razi ya, tentang mengenai Islam Jamaah. Kita simak pendapat beliau berikut ini. Jadi apa pendirian kita terhadap LDII? Kita tidak bilang mereka kafir. Jika mereka memang mengkafirkan kita cukup katakan mereka aliran yang menyimpang. Cukup ya, aliran yang menyimpang. Mereka masih ahlus sunnah ya, sebagian, tapi beberapa mereka sudah tidak ahlus sunnah lagi gitu. Dengan apa? Dengan anggapannya bahwa selain dia tidak benar gitu ya. Jadi LDI di sini ada di komplek kita. Oh, yang dicari orang-orang yang middle up, Bapak Ibu ya, artis, pengusaha, itu yang dicari. Karena kalau Bapak Ibu masuk LDI, nanti di brainwash lagi bab tentang sedekah dan infak wajib. Maka enak jadi ustaz LDI. Gak kayak saya, Pak, enak, digaji. Saya kalau jadi ustaz LDI, saya digaji, Bapak Ibu. Itu ada ustaz levelnya kecamatan, ada kota, ada provinsi. Kalau udah nyampe nasional, Masya Allah, udah sama kayak pengusaha saya ya. Kayaknya ganti setir aja kali ya. Ya mereka nggak benar ajarannya ya. Enggak, bukan dibiarkan. Jadi ada sebuah sikap mengkritisi orang-orang yang sesat sama saja dengan mempopulerkan ajaran mereka. Nah, ulama kita memilih untuk udah cuekin aja. Tapi beberapa anak-anak muda di MUI dulu kemudian membuat penelitian dan buat kelompok sendiri. Akhirnya keluar buku-buku tentang LDI, udah kebuka. Baik, itu pendapat beliau. Masya Allah, cukup melengkapi ya, melengkapi apa itu hasanah pengetahuan kita mengenai Islam Jamaah. Semoga pendapat-pendapat ulama tadi ya itu bisa didengar pada ikhwah kita yang masih ada di dalam, yang masih mengkafirkan umat Islam yang di luar golongannya. Ma'asyiral muslimin, kenapa Ana membuat video yang dengan konteks seperti ini? Karena kalau nasihat itu kita keluarkan dari mulut-mulut kan para mantan-mantan ini, mereka sudah tidak percaya ya. Seberapapun kita bukakan kitab seperti apapun, kita bukakan tafsir, kita bukakan syarah, mereka tetap tidak bergeming sama sekali. Coba ini kita coba dengan strategi yang sedikit berbeda. Tetapi intinya niat kami adalah menyadarkan antum semua yang masih ada dalam Islam Jamaah agar segera berhijrah, meninggalkan paham yang sesat, paham takfir, paham yang sangat membahayakan antum ya. Semoga yang sedikit ini kembali bisa menjadi jalan hijrah kepada antum semua. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang berpendapat kalau tidak baiat sama pemimpin organisasinya maka dia bukan Islam. Alasannya adalah karena membalik sebuah athar yang berbunyi la islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bi at-ta'ah wala ta'ata illa bil bai'ah. Tidak ada Islam kalau nggak jamaah, nggak ada jamaah kalau nggak ada kepemimpinan, nggak ada pemimpinan kalau nggak ada ketaatan, tidak ada ketaatan kalau nggak baiat. Berarti kalau nggak baiat sama kelompok kami maka tidak ada ketaatan. Karena nggak taat berarti nggak punya pemimpin. Kalau nggak punya pemimpin berarti nggak punya jamaah. Kalau nggak punya jamaah berarti nggak Islam. Jadi kalau
nggak bayat sama kelompok kami, sama pemimpin kami, berarti dia bukan Islam. Konsekuensinya kalau kita menjadi imam sholat di depannya, dia nggak mau ikutan. Dia maunya dia yang jadi imam. Kalaupun kita jadi imam, lalu mereka terpaksa berdiri di belakang kita, maka mereka ikut berdiri, tapi niatnya entah munfarid, entah berdiri maju dikit, lalu dia jadi imam supaya orang-orang yang jadi teman-temannya itu bisa jadi makmum buat si yang maju ini. Simpel aja teman-teman yang seperti ini, mungkin Anda belum taubat. Saya mau tanya, mungkinkah Allah Ta'ala menciptakan keabsahan sholat hanya untuk diri Anda dan kelompok Anda yang sebenarnya terbatas di Indonesia? Sementara jutaan kaum muslimin yang pergi umroh sepanjang tahun nggak ada yang sah sholatnya dikarenakan Imam Sudais, Imam Shuraim, Abdullah Awad Al-Juhani, Mahir Mu'aikli, Bandar Balila, itu semua nggak ada yang bayat sama kelompok Anda. Lalu mereka nggak ada yang sah, jutaan orang, sementara yang sah cuma Anda. Mungkinkah Allah seperti itu, menciptakan keabsahannya pada kelompok terbatas, sementara orang yang jumlahnya jauh lebih banyak justru nggak ada yang sah? Coba dipikir nih, setelah itu tobat.